السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Para habaib yang dimuliakan oleh Allah, para kiai, para guru, para asatid, berkhusus Al-Habib Ali bin Ali Al-Habishi wal Habib Hasan. Semoga Allah dan para habaib yang lainnya, semoga Allah memanjangkan umur beliau semua, diberkahi umurnya dan memberikan manfaat buat kita semua. Amin Allahumma amin. Para kiai, para guru, para munsyid yang Masya Allah suaranya sangat merdu sekali. Begitu pula para asatid, para ustaz Saleh Ilham yang kita dengarkan suaranya begitu indah. Begitu pula munsyid guru Muhammad Fahmi dari Sekumpul, Ustaz Muhammad dan juga Ustaz Abdurrahman dari Sekumpul. InsyaAllah semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini, yang kita menghadiri satu hal orang yang saleh, orang yang alim allamah, Kiai Muhammad Zain Abdul Ghani Al-Banjari. InsyaAllah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mengingat orang yang saleh, tanzilur rahmah. Dzikrus salihin tanzilur rahmah. Ketika kita memperingati orang yang saleh, ketika kita mengingat orang-orang yang salihin, maka Allah akan merahmati bagi kita semua, merahmati hati kita menjadi orang yang saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula Sahibul Bait Kiai Komarudin, semoga Allah memberikan panjang umur kepada beliau, kesehatan kepada beliau, insyaallah bisa membimbing kita para anak-anak yatim yang insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, insyaallah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berkumpul di malam hari ini karena taufik minallah, karena tiada lain, karena taufik minallah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul di sini bersatu, menjadi satu pandangan, menjadi satu kecintaan. Yang semula kita memiliki perbedaan, berbagai macam keinginan, kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu keinginan, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, dan menghormati para orang-orang ulama dan salihin. Itu salah satu hal yang sangat berguna bagi umat Islam di saat hari ini, yang kita tidak bisa menutup telinga banyak sekali daripada rumor-rumor di luar mengenai untuk memecah belah dari kaum muslimin. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, saya akan mengambilkan sedikit saja, tidak akan panjang lebar, mengenai daripada amalan-amalan yang bisa menghancurkan amal soleh kita. Sebagaimana sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Dailami, yang mana ada 6 perkara, sittatun asya' tahbitul a'mal, kata Nabi. Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan amalnya kaum muslimin, atau menghancurkan amal kita sendiri. Kita sudah banyak beramal saleh, beramal ibadah, salat, zakat, puasa insyaallah di bulan Ramadan, dan mungkin ada yang sudah pernah umrah dan haji. Tapi apakah itu sudah selesai? Belum. Kita harus bisa menjaga daripada amalan-amalan yang bisa menghancurkan daripada amalan kita yang sudah kita lakukan. Di antaranya apa? Yang pertama adalah
Satu amalan yang bisa menghancurkan amal kita, ibadah kita adalah istighalu bi'uyubil khalaq, kata Nabi. Orang yang sibuk mencari aibnya orang lain, dia lupa dengan aib dirinya sendiri. Sekarang ini kan zaman online, zaman media sosial, zaman yang begitu sangat overload di dalam informasi. Media sosial manapun kita sudah mendengarkan, berita baru muncul sudah kita dengarkan langsung secara seksama, semuanya langsung mendengarkan. Belum tahu itu benar atau tidak, tapi kita sudah menerima informasi itu. Dan sebagian orang bisa membenarkan informasi itu, ada sebagian orang yang untuk mencari kebenarannya. Terkadang yang lebih banyak adalah orang yang langsung menelan informasi itu, langsung di-share gitu, langsung disebarkan. Si fulan bin fulan berbuat seperti ini, fulan bin fulan berbuat seperti itu, dan sebagainya. Dan itu mengandung aib orang itu sendiri. Padahal itu adalah saudara kita sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Kata Allah Subhanahu wa taala, antara satu muslim dengan muslim yang lain itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka jadikanlah perdamaian di antara saudara dengan saudara yang lainnya. Tapi yang kita lakukan apa? Mencari memecah belah, mencari aib orang lain agar supaya dirinya dikenal. Orang zaman sekarang paling senang dengan viral, mencari dirinya supaya dikenal. Bagaimana untuk bisa viral? Ya. Maka cari sing nyeleneh gitu. Kharik tu'raf. Satu pepatah mengatakan nyeleneh engkau lak dikenal, engkau lak viral jenengan. Makanya mencari hal-hal yang nyeleneh seperti itu yang dicari. Ya, mengumbar daripada aibnya orang lain dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ishtighali bi'uyubil khalq. Yang kedua adalah qaswatul qulub. Itu yang bisa menghancurkan amal kita. Kita orang yang banyak ibadah, tapi kalau hatinya keras, maka itu menjadikan amal kita ini habaan mansura, hilang, tidak ada gunanya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita terkadang duduk dengan orang-orang yang keras hatinya. Bahkan kita berguru kepada orang-orang yang seperti itu, menimba ilmu kepada orang-orang yang seperti itu, yang qaswatul qulub, yang hatinya keras, sing dinasehati angel gitu. Nah, itu penyakit itu menular. Ya, bukan orang yang sehat tertular, tapi orang yang sehat tertular dengan orang yang sakit. Jadi itu harus kita berhati-hati di dalam kita duduk dengan orang-orang yang benar. Ya. Kita duduk kepada orang yang soleh, duduk kepada para guru. Ya. Sebagaimana kita memperingati haulnya Guru Zaini ini adalah kita adalah untuk mencari teman duduk yang baik. Ini salah satu hal yang bisa melunakkan hati kita. Ada orang-orang yang keras perilakunya tapi hatinya lunak, itu banyak juga. Sayyidina Umar bin Khattab, orangnya keras pendiriannya tapi hatinya lunak beliau. Kalau mendengar Rasulullah SAW ketika wafat, Sayyidina Umar paling pertama sendiri yang mengeluarkan pedangnya. Siapa yang berani mengatakan Muhammad meninggal, saya tebas lehernya dia. Wedi kabeh niku. Kecuali Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak perlu banyak-banyak untuk berbicara, langsung saja ngomong sama semua kaum orang-orang mukmin, para sahabat, ayyuhan nas man kana ya'budu Muhammadan faqad Muhammadan mat wa man ya'budu Allah wa innahu hayyun la yamut. Berhenti itu Sayyidina Umar dengan kekerasan pendiriannya, hatinya menjadi lunak. Karena hati beliau lunak tapi pendiriannya keras. Ya, hatinya keras, pendirian keras, itu tidak bisa menerima nasihat. Jadi harus duduk dengan orang-orang yang hatinya lunak, pada orang-orang saleh. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan satu hadis kepada kita,
la tajlisu 'inda kulli 'alimin illa ila 'alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Jangan duduk kepada orang yang alim kecuali orang alim itu mengajakmu kepada 5 hal menuju 5 hal. Ini penting. Yang pertama apa? Minasyak ilal yakin. Duduk kepada orang yang alim, yang dari pendirian kita yang ragu-ragu menuju kepada hal yang meyakinkan kita. Itu yang penting. Kita ini banyak menerima sekali lagi informasi yang tidak meyakinkan. Quran tidak pernah dibaca, tapi kalau WhatsApp, share dan sebagainya itu getu sekali. Buka pertama melek moto, bukanya HP. Bukan baca doa. Apalagi Quran. Nanti Quran nanti Ustaz nek Ramadan baru saya baca. Iya nek sampai Ramadan. Kalau belum sampai Ramadan sudah dipanggil malaikat. Qurannya sampai berdebu tidak dibaca sama sekali. Yang kedua adalah minar riya ilal ikhlas. Seseorang yang duduk kita kepada orang tadi itu dari kepribadian kita yang suka pamer menjadi orang yang ikhlas kepada Allah. Itu kita duduk kepada orang-orang seperti itu. Yang selanjutnya minar raghbah ila zuhud, dari orang yang cinta kepada dunia, cinta untuk dipamerkan kepribadiannya, menjadi orang yang zuhud kepada dunia. Kemudian minal kibir ila tawadhu, dari orang yang sombong menjadi orang yang tawadhu. Dan yang terakhir duduk kepada orang minal adawah ila nasihah, dari orang yang suka menjadikan permusuhan menjadi orang yang memiliki kepedulian. Itu yang penting, kita duduk kepada orang-orang seperti itu. Jangan duduk kepada orang-orang yang mengajarkan kepada kebencian dan sebagainya. Buat apa? Habis umur kita kepada kebencian dan sebagainya. Duduk dengan orang-orang yang saleh, duduk dengan orang-orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, malam hari ini selain kita melihat mata kita kepada orang-orang saleh, kita juga dihiasi dengan pendengaran kita, mendengar dari syama'il Nabi Muhammad SAW melalui saut yang sangat indah, suara-suara yang indah. Ini salah satu kenikmatan yang Allah berikan yang patut kita bersyukur. Selain kita melihat pandangan kita kepada orang saleh, telinga kita pun sekarang mendapatkan haknya. Kita pun sekarang mendapatkan hak daripada pendengaran kita, itu mendengarkan daripada syama'il Nabi, akhlaknya Nabi lewat suara-suara merdu yang indah. Luar biasa, ini nikmatnya. Sangat indah sekali malam hari ini. Insya Allah ini adalah salah satu daripada rahmat yang Allah berikan kepada kita, dan insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang bisa tahbitul a'mal adalah hubbud dunia, yaitu cinta kepada dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada dunia adalah pusat daripada kerusakan amal, kesalahan daripada amal. Ra'su kulli khati'ah. Cinta di sini adalah terlalu cinta, itu yang bahaya. Kalau kita cinta kepada dunia, itu masih ada toleransi. Kita cinta kepada istri boleh, cinta kepada anak boleh, cinta kepada pekerjaan boleh. Yang terlalu itu yang tidak boleh. Ya, terkadang kita ini tidak bisa mengukur, kita tidak bisa mengukurnya. Itu menjadi kita semakin cinta kepada dunia. Zaman sekarang ini adalah kalau sudah banyak followernya itu dia bahagia. Tapi kalau tidak ada followernya stres. Ya, hubbud dunia, cinta kepada dunia, cinta kepada satu peringkat di dalam media sosialnya dia. Kemudian yang selanjutnya qillatul haya, sangat sedikit rasa malu orang zaman sekarang. Ya, sangat sedikit orang rasa malu. Itu yang bisa tahbitul a'mal. Jangan sampai kita menjadi orang yang rasa malunya sedikit. Yang puncaknya adalah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya tulul amal, orang yang panjang angan-angannya. Ini juga menjadikan orang semakin cinta kepada dunia. Karena Islam itu adalah ajaran amalan yang mengajarkan umatnya untuk tidak tulul amal. Orang sudah tulul amal berarti dia hubbud dunia. Maka jadikan kita ini cintanya bukan kepada dunia, tapi cintanya kepada akhirat. Ya, terkadang kita ini punya persepsi yang salah. Ya,
persepsi yang salah dalam hidup ini. Ada mengatakan gitu, nyambut gawe ojo lali sholat, gitu. Biasanya kan seperti itu, nyambut gawe tapi ojo lali sholat. Tapi bukan itu sebetulnya perintahnya Quran, wala tansa nasibaka minad dunia, jangan kau lupakan nasibmu kepada dunia. Semestinya harus dibalik, carilah akhirat, jangan lali nyambut gawe. Nah itu kan dibalik kita, nyambut gawe ojo lali sholat. Yo lali tenan sholatnya, ya, harus dibalik, ya. Carilah akhirat, sholat yang benar, ibadahlah yang benar, jangan lali nyambut gawe. Ini tuh ya betul, ya. Tapi kalau kita menjadi kenapa? Nyambut gawe sing gedhe, yang kerja keras ojo lali sholat, ya lali tenan sholatnya. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita jangan sampai hubbud dunya, ya. Dunia itu hanya sebagai selingan saja untuk menjadi perantara kita untuk menuju akhirat, menuju kepada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah zulmun la yantahi, yaitu berbuat kezaliman yang tidak ada hentinya. Ini menjadikan kita PR buat diri kita masing-masing agar jangan sampai kita ini menjadi orang yang suka berbuat zalim kepada siapapun, tidak boleh. Ya, orang yang mazlum, orang yang terzalimi itu doanya mustajab. Jangan sampai kita menzalimi seseorang karena kita mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini insyaallah diberkati Kiai Haji Muhammad Zaini, insyaallah di malam kali ini insyaallah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipucuri air hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muwaffaq ahlil khair wa a'inhum alaih, waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma inna lana dhunuban fima bainana wa bainak wa dhunuban fima baina wa baina khalqik, fama kana baina wa bainaka faghfirhu wa ma kana baina wa baina khalqika fatahammalhu 'anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hada minni wa 'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.